Halo Capricorn, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah prediksi percintaan untuk kamu dengan dia, untuk hubungan kamu dengan dia di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau 50%, 70%, 100% atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi, ini general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke Capricorn, kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana kondisi hubungan kalian sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Capricorn, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Aku rapikan dulu ya. Terima kasih alam semesta. Oke Capricorn, so far so good gitu ya. Dimana aku melihat sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, sebenarnya kalian masih sayang dan cinta terhadap satu sama lainnya. Kamu dan dia masih memiliki kenyamanan, masih memiliki perasaan terhadap satu sama lainnya, terhadap hubungan gitu ya. Kalian masih menginginkan keloyalan, kesetiaan terhadap satu sama lainnya. Kalian masih mau menciptakan hubungan yang loyal, hubungan yang setia, hubungan yang sebaik itu, sestabil itu gitu ya. Kalian menginginkan lamaran, perkembangan gitu ya. Lamaran dalam artian kalau misalnya kamu PDKT, masih belum ada status gitu ya. Kamu atau kalian menginginkan jadi pacaran atau ke pernikahan, tunangan, pernikahan dan lain-lain atau sebatas perkembangan. Tapi aku melihat kalian menginginkan perkembangan gitu ya. Kalian menginginkan awal baru karena kita juga punya the Ace of Cups gitu ya. The Fool juga adalah kartu paling pertama di Major Arcana. Ace of Cups juga melambangkan awal gitu. Jadi sebenarnya kalian menginginkan awal gitu ya. Menginginkan lembaran baru, perkembangan. Nah, kita berbicara tentang awal, awal baru atau perkembangan, memang tidak dapat dipungkiri beberapa dari kalian aku melihat ada masalah nih gitu, ada masalah. Ada permasalahan yang terjadi di dalam hubungan kalian sejauh ini, tapi kalian mau gimana caranya agar masalah ini ke depannya bisa terselesaikan. Yang awalnya atau yang sejauh ini adalah masalah, agar gimana caranya agar ke depannya bukan lagi adalah masalah gitu, bisa bisa terselesaikan. Semata-mata karena ada rasa sayang, rasa cinta gitu ya. Kalian menginginkan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam artian beberapa dari kalian ada yang sedang putus atau ada yang lagi cuek-cuekan gitu ya. Atau baik-baik aja, dalam artian baik-baik aja tetap ada masalah tapi nggak yang sampai putus, nggak yang sampai cuek-cuekan gimana, renggang-renggang dikit adalah, tapi setidaknya
apapun skenario kalian, apapun permasalahan kalian atau kondisi kalian secara spesifik, aku melihat kalian ingin agar hubungan bisa santai, bisa chill, bisa relax, bisa enjoy gitu ya. Yang awalnya adalah masalah atau penghambat, gimana caranya agar kedepannya tidak lagi merupakan masalah. Kalian mau hubungan agar berjangka panjang, kalian mau agar hubungan bisa mengalir terus gitu ya. Walaupun kedepannya, walaupun sejauh ini dan sampai kedepannya, yang namanya naik dan turun, yang namanya permasalahan tidak akan dapat dihindari, tidak dapat dipungkiri. Tapi aku melihat kalian masih mau berusaha, ya udah kalau ada permasalahan yuk jalani dengan enjoy, yuk bawa santai gitu. Karena pola pikir ini sudah tepat. Karena kalau misalnya memang ada permasalahan gitu ya, baik sekarang ataupun ke depannya, tapi kalian bawanya enjoy, kalian bawanya santai gitu ya, maka akan terasa lebih ringan. Artinya so far ini pola pikirnya, pola perilakunya udah positif. Nah, tolong dipertahankan gitu ya. Nah, berbicara terkait permasalahan, aku melihat ada beberapa dari kalian yang permasalahannya itu adalah ada keterkaitannya dengan kehadiran orang ketiga, atau ada keterkaitannya dengan hubungan ketiga, orang ketiga, karena kita punya Three of Cups gitu ya. Tapi balik lagi, terlepas dari apapun permasalahannya gitu ya, apakah terkait orang ketiga atau bukan terkait orang ketiga, tapi apa namanya, aku melihat kalian masih punya rasa sayang terhadap satu sama lainnya, masih mau membenahi hubungan yang pasti ada masalah. Karena lihat nih, Ace of Cups, ada burung, ibarat ada cups gitu ya, ada burung mau masuk ke cangkir ini, tapi terhambat nih sama satu hal gitu ya. Jadi memang ada masalah, ada hambatan. Baik lagi, terlepas dari apakah terkait orang ketiga atau bukan, aku melihat ada masalah yang menghambat, tapi kalian masih sayang, masih cinta, masih ingin membenahi gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan kamu, Capricorn, terhadap doi kamu sejauh ini seperti apa? Apakah masih sayang atau bagaimana? Gitu ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Capricorn, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Terima kasih, alam semesta. Oops, oke. Terima kasih, alam semesta. So, Capricorn, gimana perasaan kamu sejauh ini kepada doi kamu gitu ya? Apakah masih sayang atau masih cinta atau bagaimana? Sebenarnya aku melihat kamu Capricorn, kalian masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta terhadap doi kalian masing-masing, terhadap dia, terhadap doi kamu masing-masing gitu ya. Karena kita punya kartu King of Wands di kartu paling pertama, di mana King of Wands berbicara tadi terkait permasalahan. Aku melihat memang di spread kartu pertama, 3 kartu pertama aku bisa melihat ada yang masalah. Dan sekarang di kartu kamu, di perasaan kamu terhadap dia, memang sepertinya sebelumnya ada hal-hal yang terjadi. Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, ada situasi dan kondisi tertentu yang yang membuat kamu tuh lagi mikir-mikir. Karena kita juga punya kartu Four of Swords, di mana aku bisa melihat kamu Capricorn ada insecurity, ada overthinking, ada beban pikiran terkait hubungan kamu dengan dia, terkait perasaan kamu terhadap dia, di mana Four of Swords juga berbicara terkait kerenggangan. Jadi tadi, possible memang kalian lagi renggang. Possible lagi ada yang lagi jeda, ada yang lagi membatasi hubungan atau membatasi komunikasi gitu ya. Tapi intinya terlepas dari kamu
lagi jeda atau tidak, kamu renggang atau tidak, baik lagi ini general reading gitu ya, tapi terlepas dari apapun skenario spesifik kamu gitu ya, aku melihat kamu sedang dalam tahap mempertimbangkan, oke, dulu seperti ini, dulu hubungan kami begini, dulu aku pernah begini, dulu dia begitu, maka dari permasalahan ini, dari semua masa lalu ini, dari semua pengalaman ini, sekarang dan ke depannya, aku bagaimana ya sebaiknya menanggapi hubungan. Nah, kamu tuh lagi di fase mempertimbangkan seperti itu. Dimana kalau kamu masih mempertimbangkan, kan artinya masih ada perasaan sayang. Dimana artinya masih ada perasaan cinta. Karena kita juga punya kartu Ace of Wands gitu ya. Kamu menginginkan lembaran baru. Kamu mau hubungan agar ada perkembangan, agar bisa terus bertumbuh gitu. Walaupun sampai ke hubungan bener-bener settle, bener-bener yang minim permasalahan, minim naik dan turun, itu masih akan jauh gitu ya, masih akan perlu waktu, perlu proses, tapi kamu masih mau memperjuangkan. Cuman sejauh ini kamu masih dalam tahap mempertimbangkan nih, masih dalam tahap mikir-mikir gimana ya baiknya ya menanggapi kondisi hubungan kami. Gimana ya baiknya menanggapi perasaanku terhadap dia kalau kondisinya sejauh ini atau selama ini seperti ini gitu. Itulah kenapa kalau memang kalian lagi berjarak, kalau kalian lagi renggang, kalau lagi ada batas gitu ya, ini possible dari kamu yang memberi gitu. Karena possible kamu yang memberi, terlepas dari kamu secara langsung bilang ke dia, oke kita jeda dulu, oke kita batas dulu, atau kamu tidak ada ngomong apa-apa gitu ya. Tapi aku melihat kamu yang lebih memancarkan energi memberi batas gitu. Karena bukannya karena kamu tidak sayang, bukan karena kamu tidak mau lagi sama dia, tapi karena kamu lagi insecure nih, lagi overthinking. Nah, kamu butuh waktu untuk mempertimbangkan sematang mungkin gimana cara menanggapi hubungan. Kamu nggak mau kalau misalnya lagi insecure, lalu kamu em, segala tindakan kamu tidak dilandaskan pada pertimbangan yang matang, entar malah kamu melakukan hal-hal yang kurang baik, kurang tepat, atau hal-hal yang justru akan kamu sesali gitu. Jadi kamu ada di energi atau di kondisi di mana ya udah kita jeda dulu atau kita renggang dulu, kita tetap berkomunikasi atau kita nggak usah berkomunikasi sama sekali dulu gitu ya. Bukan karena aku nggak sayang sama kamu, tapi aku butuh waktu untuk sendiri dulu. Aku butuh waktu untuk mikir dulu. Aku butuh waktu untuk menangin diri aku. Nah, itu kondisi perasaan kamu, situasi kamu terhadap doi kamu gitu ya. By the way ini agak miring ya. Sebentar ya, aku rapikan dulu. Oke, nggak kepotong ya. Oke, sekarang aku akan bukakan dari sudut pandang doi gitu ya. Perasaan doi terhadap kamu sejauh ini bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Capricorn, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Capricorn, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Oke, terima kasih alam semesta. So, Capricorn, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Apakah masih sayang? Iya, kita punya kartu Queen of Wands. Tadi di kartu kamu kita ada kartu King of Wands dan di kartu dia juga ada kartu King of Wands gitu ya. Dan dengan kehadiran kartu Queen of Wands dan King of Wands gitu ya, aku bisa melihat beberapa dari kamu
adalah twin flame gitu karena sama-sama once gitu ya. Ada beberapa dari kamu adalah twin flame, tidak semua gitu ya. Baik lagi ini general reading, tapi ada beberapa dari kalian yang merupakan twin flame gitu ya. Oke, ke perasaan dia, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Aku bisa melihat dia masih ada perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia masih mempunyai harapan, dia masih mempunyai ekspektasi, dia masih bisa melihat jauh di depan sana hubungan bisa berkembang nih, hubungan bisa membaik nih, hubungan bisa berhasil nih gitu. Nah, jauh di depan sana berarti masih butuh waktu, masih butuh proses, di mana bisa saja prosesnya atau waktunya tidak akan bisa secepat dan semudah yang akan dia harapkan, yang akan kalian harapkan gitu ya. Jadi dia masih sayang, dia masih cinta, tapi dia tahu nih kayaknya nggak bakal cepet, nggak bakal mudah gitu ya. Udah, makanya dia juga dalam tahap mempertimbangkan, sama-sama dalam tahap mempertimbangkan. Jadi kalian sama-sama dalam tahap mempertimbangkan. Dia mempertimbangkan gimana caranya menanggapi situasi hubungan kalian, dia juga mempertimbangkan gimana caranya menanggapi kondisi hubungan kalian gitu ya. Karena dia juga, aku melihat kalian sama-sama beban pikiran. Nah, baik lagi, twin flame. Jadi untuk kamu yang nggak tahu twin flame itu apa, twin flame itu adalah dua jiwa, jadi itu kayak kembar jiwa gitu. Jadi misalnya kamu ketemu orang, lalu kamu tuh ngerasa kayak, kok kita sama banget ya? Kok kita sifat karakternya sama banget ya? Kamu tuh ibarat bercermin sama diri kamu sendiri karena saking miripnya. Twin flame itu nggak mesti, misalnya kamu cowok, lalu dia juga harus cowok. Nggak mesti kamu cewek, dia juga harus cewek gitu ya. Tapi ini kita berbicara tentang sifat dan karakter yang eh, apa ya? Yang refleks itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang terpantul gitu. Jadi kayak misalnya aku ngeliat seseorang, terlepas dari dia pria ataupun wanita, aku ngerasa kayak, kok aku kayak ngobrol sama diri aku sendiri gitu. Nah, twin flame itu juga nggak mesti harus pacaran, tapi bisa juga misalnya rekan kerja atau misalnya teman, sahabat gitu ya. Nah, baik lagi, dan twin flame itu biasanya adalah koneksi yang susah untuk bersama dikarenakan kesamaan pola pikir, kesamaan karakter yang mana sebenarnya kan kalau sama pola pikir sama karakter itu bagus nih gitu ya. Cuman terkadang nggak ada yang mau ngalah gitu karena sama gitu. Nggak ada yang mau ngalah, terkadang itu yang bikin susah gitu. Tapi susah bukan berarti tidak bisa gitu ya. Hanya saja struggle-nya lebih berat gitu. Nah, oke, kembali ke perasaan dia. Em, Kalian sama-sama dalam kondisi yang mempertimbangkan, kalian juga sama-sama tertekan. Bahkan kalau bisa aku bilang, dia lebih tertekan dibanding kamu. Bukan berarti aku menyepelekan rasa tertekan kamu gitu ya, tapi kamu ada Four of Swords, dia ada Ten of Swords gitu. Jadi kalau kamu tuh ibaratnya insecurity-nya atau overthinking-nya itu 75% gitu. Masih ada 25% yang positifnya gitu. Tapi kalau dia bener-bener 100% itu tertekan, overthinking gitu. Nah, tapi baik lagi kartu utamanya adalah Queen of Wands gitu. Dia merasa tertekan tapi dia masih sayang gitu. Jadi dia juga mikir ya udah aku masih sayang, walau aku tertekan tapi aku masih sayang, ya udah aku jalani aja. Sekarang aku pertimbangin aja. Baiknya menanggapi hubungan, menanggapi situasi hubungan itu gimana sekarang ke depannya gitu. Jadi memang possible emang beberapa dari kalian atau bahkan banyak dari kalian ini twin flame atau kalau emang kita mengesampingkan bahasa twin flame gitu ya, memang beberapa dari kalian itu mempunyai kesamaan sifat dan karakter, kesamaan pola pikir gitu, sama-sama ada apa ya, energi once. Kan kamu Capricorn gitu ya, kamu Capricorn di mana Capricorn itu adalah elemen tanah, earth sign, tapi di sini kita punya fire sign, bukan bukan artinya loh kok di Capricorn keluarnya fire bukan earth. Dalam artian begini, dalam artian kartu-kartu ini memberitahu aku kalau kalian tuh punya karakter yang sama gitu, sama-sama ada once gitu ya. Bukan masalah sign-nya apa, bukan masalah elemennya apa, tapi lebih ke kartu-kartu ini memberitahu aku kalau memang sepertinya pola pikir atau sifat karakter kalian itu banyak yang sama gitu. Satu sisi itu harusnya menjadi satu privilege gitu ya, privilege untuk kalian, tapi malah di kasus kalian ini menjadi bumerang gitu. Saking samanya gak ada yang mau ngalah gitu loh, gitu ya. Oke, possible beberapa dari kamu kalau nggak berhadapan dengan sesama Capricorn, maka kamu berhadapan dengan Earth sign yang lain atau Fire sign yang lain. Jadi possible kamu berhadapan kalau nggak sama Capricorn ya sama Virgo dan Taurus, atau kamu berhadapan dengan Leo, Aries, dan Sagittarius gitu ya. Tapi bisa sign apa aja. Cuman yang aku tangkep itu gitu ya. Tapi baik lagi ini general reading. Bisa sign apa aja. Bisa zodiak apa aja gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya aku akan
bukakan terkait kondisi hubungan kamu dengan dia di bulan April 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021. Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. So Capricorn, baik lagi, possible beberapa dari kalian tadi aku udah bilang berhadapan dengan antara Leo, Sagittarius, dan Aries gitu ya, Aries. Dan kita punya kartu The Sun. The Sun ini berbicara tentang zodiak Leo gitu. Jadi memang possible ada, dan kita banyak Wands dari tadi ya, Wands gitu ya. King of Wands juga ada, Ace of Wands juga ada tadi. Jadi possible memang banyak dari kalian atau beberapa atau banyak dari kalian yang berhadapan dengan fire sign gitu ya. Leo, Sagittarius dan Aries, tapi tadi nggak mesti gitu ya. Ini general reading, bisa sign apa aja. Cuman yang aku tangkap adalah yang tadi, kalau nggak sesama earth sign ya dengan fire sign gitu ya. So gimana hubungan kalian di bulan April 2021? Kalau kita mengingat perkembangan, kalau kamu mau perkembangan di bulan April 2021, aku belum melihat ada perkembangan gitu ya, karena kayak masih di tahap mempertimbangkan. Dulu pernah begini, dulu pernah begitu, dia begini, aku begitu, maka sekarang ke depannya bagaimana gitu. Kalian masih stuck di situ, masih stuck di pertimbangan, belum ada perkembangan gitu ya. Dimana kalian jalani hubungannya gimana caranya? Kalian menjalaninya seperti air mengalir, ya udahlah jalani aja. Kalau mau ngobrol ayo, kalau enggak ya udah. Kalau misalnya aku siap ngobrol, ayo kita ngobrol. Kalau kamu belum siap ngobrol, ya udah kita renggang aja dulu. Kalau kita mau jalan, ayo jalan. Kalau enggak jalan, ya udah nggak usah gitu. Masih di tahap seperti itu. Karena kan kalau kita bicara air mengalir, kadang deras, kadang tenang gitu. Jadi kalau lagi tenang, tenang. Kalau lagi deras atau lagi emosional, lagi tidak stabil gitu. Tapi apapun kondisinya, baik naik ataupun baik turun gitu ya, kalian akan berusaha untuk jalani aja se-enjoy mungkin. Situasinya masih rumit di bulan April 2021, tapi kalian akan berusaha berpola pikir yang enjoy, berusaha yang positif, berusaha jalani aja sepositif mungkin, walaupun sebenarnya lemes, walaupun sebenarnya capek gitu ya, walaupun sebenarnya udah kok nggak berkembang sih gitu. Nah tapi pola pikir kalian, pola perilaku kalian dalam menanggapi kebimbangan, dalam menghadapi naik dan turun kondisi hubungan di bulan April 2021 akan sangat positif. Pembawaannya positif, walaupun secara realitanya hubungannya belum stabil banget gitu ya, belum ada perkembangan berarti, masih di dalam tahap mempertimbangkan, masih banyak naik dan turun emosional maupun naik dan turun naik dan turun kondisi hubungan. Tapi kalian kan berusaha ya udahlah jalani aja, jalani secara enjoy aja, secara bahagia aja gitu ya. Oke, selanjutnya ini udah berapa menit ya? 23 menit. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait saran untuk kamu, Capricorn, dalam menjalani hubungan dengan doi kamu, gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan sebagai saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta.
Ini aku shuffle di belakang kamera ya, karena ini gede banget tuh. Ini gede banget, takutnya nyenggol kamera. Bentar ya. Oke. Terima kasih alam semesta. Aku rapikan dulu ya. Jadi gimana ya? Disiniin dulu deh. Oke. Yang pertama kita punya kartu forgiveness gitu ya. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Dalam artian, kalau misalnya kamu ada kekecewaan kepada dia, berusaha maafkan, berusaha ikhlaskan, berusaha jadikan pembelajaran gitu. Karena kan baik lagi, forgiveness atau memaafkan itu adalah salah satu bentuk kita memahami, salah satu bentuk kita pengertian gitu ya. Dan pada akhirnya, saling memahami, saling mengerti satu sama lainnya adalah salah satu faktor utama, salah satu landasan dasar gitu ya, yang akan menentukan apakah hubungan kedepannya akan bisa bertahan atau tidak gitu. Kalau misalnya kita dari memaafkan saja kita susah gitu ya, gimana caranya hubungan bisa bertahan? Karena nggak ada gunanya juga kan kalau kita bertahan pada kemarahan, pada kekecewaan gitu. Tidak akan cepat, tidak akan mudah, tapi berusaha itu udah ada effortnya, udah ada usahanya, itu udah sangat positif gitu ya. Nah, baik lagi, pasti akan ada beberapa dari kalian yang bilang kayak, tapi dia begini, tapi dia begitu gitu. Um, Apapun skenarionya, apapun kesalahan dia perbuat gitu ya, salah adalah tetap salah gitu. Tapi baik lagi, aku bukannya mau membela dia, aku bukannya mau menyalahkan kamu, tapi kamu perlu ingat, kamu perlu sadar bahwa hubungan itu baik atau tidak itu adalah peran, adalah andil dari kamu dan dia. Bukan hanya andil dari kamu, bukan hanya andil dari dia. Misal hubungan lagi kacau gitu, lagi ada permasalahan. Itu bukan sepenuhnya salah kamu, bukan sepenuhnya salah dia juga, tapi andil dari kalian berdua. Hubungan bisa begini karena kamu dan dia gitu. Jadi misalnya dia ada salah, kamu jangan lupa introspeksi gitu. Karena kenapa ya dia bisa begitu ya? Apakah ada yang aku lakukan? Apakah ada perilaku-perilaku tertentu yang kurang berkenan atau yang perlu diperbaiki? Nah, daripada kita berfokus pada hal-hal yang kurang baik, daripada kita berfokus pada kekecewaan yang ada gitu ya, kenapa nggak kita perbaiki diri? Kenapa kita nggak introspeksi diri? Itu kan jauh lebih wise, jauh lebih dewasa gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu, kalau kamu merasa kamu yang bersalah, nggak ada salahnya untuk minta maaf gitu ya. Be gentle gitu. Gentle itu nggak hanya untuk pria, tapi juga untuk wanita. Gentle itu bukan berarti macho, tapi gentle itu dalam artian kalau kita salah ya, maka minta maaf. Kalau kita melakukan sesuatu, lalu ada resikonya, maka kita tanggung resikonya. Itu adalah gentle gitu ya. Gentle itu nggak hanya hanya terbatas pada pria, tapi juga pada wanita juga gitu ya. Be a gentleman atau gentlewoman gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya kartu The Heart of the Matter gitu ya. Sebentar. The Heart of the Matter ini adalah there is more going on than meets the eye. Dramatnya gini, baik lagi. Apa yang terjadi itu, misalnya kamu merasa kok dia begini sih, kok dia jahat banget sih sama aku gitu. Baik lagi, apa yang kamu lihat dengan mata kamu itu ada hal-hal tertentu yang jadi gini, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kamu pahami dengan sekedar dari apa yang kamu lihat atau dari apa yang kamu tahu gitu. Tapi untuk benar-benar tahu nih kenapa dia begitu, kenapa kondisi hubungan begini, coba tonjolkan sisi emosional kamu, coba tonjolkan sisi empati kamu, sisi simpati kamu. Karena kalau misalnya kita terlalu mengandalkan pada apa yang kita lihat, kalau kalau kita terlalu mengandalkan pada apa yang logis, pada ilmiahnya gitu ya, baik lagi terkadang tuh ada hal-hal yang susah dijelaskan dengan logika aja. Maka di sanalah kita butuh
lebih menonjolkan emosionalnya, sisi emosionalnya. Dan ada hal-hal tertentu yang agak susah dijelaskan kalau dari sisi emosionalnya aja. Maka kita tonjolkan sisi logikanya. Dan ada hal-hal yang kita butuh dua-duanya secara stabil, secara balance. Nah, di sini beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu itu terlalu menonjolkan logika gitu. Padahal kali ini di kasus kamu butuhnya itu emosional, butuhnya sisi emosi, sisi perasaan gitu ya di sana. Dan terakhir kita punya kartu express love through gifts gitu ya. A small token of love can convey great appreciation. Dalam artian coba deh kalau misalnya mau perbaiki hubungan gitu ya, terlepas dari siapa yang merupakan penyebab awal gitu ya dari permasalahan yang ada gitu ya, tapi nggak ada salahnya untuk kita yang mulai dulu untuk memperbaiki hubungan. Salah satu caranya dengan kasih hadiah, kasih surprise gitu ya. Nah, kenapa aku menyarankan kamu yang memulai dulu gitu ya. Pertama, karena kamu penonton aku gitu ya. Sorry, semoga mic-nya nggak bersuara ya, karena kesenggol mic-nya. Oke, karena kamu yang nonton video aku, artinya kamu ada kesadaran untuk kayaknya hubungan aku mau benahi hubungan. Kamu ada kesadaran di sana, makanya kamu nonton video ini gitu. Itu yang pertama. Kedua, kenapa aku menyarankan kamu? Karena kalau kamu tunggu dia, apakah kamu yakin kalau dia peka? Apakah kamu yakin kalau dia egonya cukup stabil untuk mau mengalah? Atau jangan-jangan apakah kamu tahu kalau dia sebenarnya sadar nggak sih kalau dia salah, atau dia sadar nggak sih kalau dia tuh perlu memperbaiki gitu. Nah, jatuhnya kalau, atau jangan-jangan dia nunggu kamu juga gitu, jatuhnya kan jadi nggak ada kepastian gitu kan. Jadi better kita action duluan gitu, terlepas dari sebelumnya sudah berapa kali kamu mengalah duluan, tapi nggak apa-apa lo untuk ngalah gitu. Nah, tapi tetap ya disesuaikan kembali dengan kondisi kamu. Ada kalanya terkadang memang kadang kita harus jual mahal gitu, tapi secara umumnya untuk energi kolektif ini nggak ada salahnya untuk mengalah, untuk memperjuangkan dulu, salah satunya dengan memberi hadiah, memberi surprise. Tapi baik lagi, sesuaikan lagi dengan kondisi hubungan kamu. Kamu yang paling tahu hubungan kamu seperti apa, gitu ya. Oke, untuk poin terakhir ada apa namanya? Ada informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, gitu ya. Ada juga apa namanya, ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Capricorn, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu, dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun baik dari kamu ataupun dia, atau misal tanggal atau bulan pernikahan kalau kamu sudah menikah, jadian kalau kamu sudah jadian, pertama kali PDKT kalau masih ingat, perencanaan pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, dan lain-lain gitu ya. Tadi terkait inisial nama, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Yang pasti tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Inisial-inisial, zodiak-zodiak yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Kalau misalnya tidak ada informasi-informasi yang terkait dengan kamu atau dia atau hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir. Baik lagi, ini general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya gitu ya. Aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Ini ada banyak yang lompat gitu ya, sampai ada yang keluar-keluar dari meja gitu ya. Sebentar ya, semoga aku bisa ambil tanpa aku perlu pause videonya. Ini. Bentar ya. Mana tuh? Oke. Oke, masih adakah? Oke, harusnya udah nggak ada ya, aman. Oke. Yang pertama kita punya 25. Oke, sebelumnya terima kasih. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya 25. Kita punya Februari. Taurus. X. Ada beberapa dari kalian yang adalah mantan-mantanan gitu ya, udah putus gitu ya. Januari, Aquarius, 26 atau 9, dan September. Kita punya Mei, November,
D. April, Oktober, Agustus, 29, 23, W, Februari, T, 23, C, 17, Sagittarius, April, Gemini atau Gemini, Agustus, Maret, V, 16, G, Agustus, Virgo. Oke, jadi aku mendapat channel message. Jadi ada beberapa dari kalian yang hubungan kalian adalah hubungan sesama jenis gitu ya. Antara pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita gitu. Aku tidak menghakimi apapun gitu ya. Karena menurut aku love is love gitu. Love itu enggak terbatas gender gitu. Jadi aku hanya menyampaikan apa yang aku dapatkan informasi-informasinya gitu ya. Oke, kita punya 5. Kita punya Capricorn, kamu adalah Capricorn, kamu bisa saja berhadapan dengan sesama Capricorn. Kita punya Desember, L, 4, Maret, Februari, Pisces atau Pisces. Kita juga punya N, Scorpio, 27, Cancer, November, N, S, Agustus. Kayaknya ada yang suka R&B music gitu ya, R&B, hip-hop gitu. Lalu ada T, lalu ada April, lalu ada November, lalu 23, 25, Januari, I, November. Aku dapat vibe, dapat energi di mana sepertinya angka 5 adalah angka yang akan signifikan untuk beberapa dari kalian gitu ya. D, Leo, 18, 24, 10, Aries atau Aries. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita punya Januari. Kita juga punya Januari lagi. Kita punya W. Kita punya Agustus. Kita punya 19. Oke, kita punya Taurus. Kita punya 8. Nah, 8 ini berbicara tentang karmic relationship gitu ya. Karmic relationship dalam artian kalau kamu percaya dengan reinkarnasi, kalau kamu percaya dengan past life, possible kalian di kehidupan sebelumnya sudah pernah bersama, cuman karena ada unfinished business, makanya sekarang ketemu lagi gitu ya. Oke. Lalu 19 gitu, dan karmic relationship itu kalau jadi gini, misalnya di kehidupan sebelumnya kalian berantem gitu ya, lalu putus, lalu nggak diselesaikan. Nah, makanya sekarang ketemu lagi dan cycle ini bisa berulang lagi, dan kalian perlu menghentikan cycle ini agar kedepannya tidak lagi jadi karmic relationship di kehidupan selanjutnya kalau masih reinkarnasi lagi gitu ya, tapi bisa jadi soulmate dan lain-lain gitu ya. 19 tadi, lalu kita punya L, kita juga punya Scorpio, kita juga punya Desember, dan terakhir kita punya 10 gitu ya. Oke, Capricorn, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.